Saudara vokalis grup band Zivilia, Zulkifli yang pernah populer saat membawakan lagu berjudul Aishiteru tahun 2009 lalu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah tertangkap polisi dengan barang bukti 50 kg sabu. Musisi asal kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Utara dengan barang bukti 9,54 kg sabu dan ekstasi sebanyak 24.000 butir. Polisi mengatakan saat ditangkap, Zul tengah menyiapkan sejumlah paket narkoba. Polisi juga menjelaskan dalam jaringan narkobanya, Zul ternyata bukan pengecer biasa. Dia bukan level pengecer. Nah, kalau misalnya gini, di bandar, pengedar besar, dia pengedar. Pengedar itu ada lagi nanti diterima levelnya itu pengecer. Pengecer itu terbagi lagi menjadi pengecer-pengecer kecil. Nah, biasanya ya berhubungan dengan konsumen, itu adalah pengecer-pengecer kecil yang 1 gram, 2 gram. Jadi jarak dia dengan ini jauh, masih jauh karena masih main kilo. Hampir tidak ada konsumen yang beli langsung 1 kilo, gitu nggak ada. Itu pasti mereka untuk dijual kembali. Pasca penangkapannya, Zul tak berkomentar banyak. Dia mengaku menyesal dan menerima penangkapan tersebut sebagai jalan hidup yang harus dilewatinya. Penyesalan tidak? Ada. Alasannya apa, Zul? Makan apa? Sorry, handphone. Menyesal ya? Mau disampaikan nggak, Zul? Buat keluarga, Zul. Dan teman-teman. Ini udah jalan hidup saya. Ya wis, ya Mas. Zulkifli terancam hukuman mati akibat perbuatannya mengedarkan narkoba. Karir Zulkifli sebagai musisi pun terancam. Selain vokalis Zivilia, Zulkifli, pekan ini kepolisian juga menangkap penyanyi Edo Charles dalam kasus narkoba. Edo yang pernah menjadi finalis Indonesian Idol tahun 2007 lalu ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat dengan barang bukti sabu seberat 0,22 gram sabu beserta alat isap. Polisi kini memeriksa Edo untuk mengetahui bandar yang menyuplai sabu yang dikonsumsinya. Berinisial E, salah satu finalis ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta. Tangkapnya karena apa? Kita amankan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu Di mana dia? di salah satu wilayah daerah Mampang. BB banyak? BB-nya 1 paket. Untuk mengetahui penanganan kasus peredaran narkoba yang menjerat penyanyi grup band Zivilia Zulkifli, kita tanyakan langsung bersama dengan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Iqbal Simatupang. Selamat sore Pak Iqbal, dengan Friska Kompas TV di sini. Selamat sore Mbak. Pak Iqbal, jadi posisinya Zul dengan barang bukti 50 kg sabu bisa dikatakan pengedar level yang mana Pak Iqbal? Ya, terima kasih. Yang pertama kami akan menjelaskan posisi Jul pada diamankan itu. Pertama diamankan di TKP kedua di salah satu apartemen di daerah Jakarta Utara. Nah, pada saat diamankan untuk Jul berserta kelompoknya didapatlah barang bukti sebanyak 9,5 kg sabu dan 24.000 butir ekstasi. Nah, jumlah keseluruhan 50 kilo itu setelah kita lakukan pengembangan. Pengembangan kita lakukan itu sampai ke Sumatera Selatan bersama dengan Polda Sumatera Selatan. Oke. Posisinya kalau tadi di konferensi pers Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pengedar ini ada tingkatannya, ada bandar, pengedar besar, pengedar. Zul ini di mana posisinya? Ya, Jul ini pengedar Mbak, pengedar. Jadi perannya salah satunya adalah mengedarkan barang, mengantar barang. Yang kedua, beliau ini juga mengemas barang ke dalam klip plastik. Oke. Nah, mengantar dan mengemas barang. Sudah berapa lama Zul terlibat dalam jaringan pengedar narkoba ini? Kalau untuk Zul dalam hal ini, keterangan yang kami dapatkan baru 1 bulan ini bergabung dengan kelompok ini. Baru 1 bulan, tapi posisinya sudah pengedar, Pak Iqbal. Memang sejauh ini menurut pengakuan dari Zul, sudah apakah sebelum 1 bulan ini juga dia sudah terlibat atau sudah mengenal jaringan pengedar ini, Pak Iqbal? Ya, kalau untuk Zul mengenal jaringan ini baru 1 bulan dan dia baru mengedarkan ini baru 1 kali mengantarkan barang ke salah satu tempat di Jakarta ini, Mbak. Oke.
Sebelumnya dia memakai sabu juga atau bagaimana? Ya, untuk Zul juga menggunakan sabu, itu terlihat dari hasil urinnya positif menggunakan sabu. Jadi kalau menurut pengakuan Zul, sejauh ini dia baru terlibat 1 bulan terakhir. Tapi kelompoknya seperti apa Pak Iqbal? Ini terlibat di wilayah mana? Pengedar di mana? Apakah dalam atau luar negeri juga terlibat dalam kelompok pengedaran ini? Ya, kalau untuk pengedar ini Mbak, ini kami mendalami apakah ini ada kaitannya dengan luar negeri. Karena kami akan melihat dari barang buktinya. Jadi akan kita pelajari nanti sampelnya, bungkusnya, nanti akan kita dapat mengetahui ini sumber barangnya dari mana. Juga tim pada saat ini masih juga di lapangan untuk melakukan pengejaran. Tapi kami belum dapat sampaikan informasi itu di sini karena nanti informasi ini masih sifatnya untuk konsumsi untuk kita. Sejauh ini Zul dan kelompoknya sudah mengantarkan narkoba ini, sabu dan juga butir pil narkoba lainnya kemana saja Pak? Untuk selama ini yang kita tahu, yang kita sudah dapatkan informasi, sementara di Palembang, karena kita juga sudah mengembangkan permasalahan ini, kasus ini ke Palembang. Oke, jadi Palembang salah satu target wilayah penyebaran. Tapi kalau lihat Zul yang public figure, beberapa waktu terakhir juga sejumlah selebritas ditangkap dengan kasus narkoba. Apakah memang ada target khusus, misalnya kalangan selebritas yang disasar Zul dan kelompoknya, Pak Iqbal? Sampai dengan saat ini belum ada informasi Mbak, tidak ada Zul ini mengedarkan narkoba tersebut ke kalangan selebritas ataupun kalangan artis. Masih dia kalangan dia sendiri dengan mengantarkan barang, tapi kita sudah mengetahui di mana dia mengantarkan ataupun di mana dia menggunakannya. Oke. Mengantarkan barang ini apakah konsumennya memang konsumen tetap terhadap Zul dan jaringannya Pak? Kalau kita lihat mengingat kan barang buktinya juga sangat banyak 50 kg sabu totalnya ya Pak setelah pengembangan penyidikan ini. Ya, kalau untuk konsumennya Mbak, ini kami sudah kantongi untuk datanya. Kita belum bisa share di sini karena ini masih kepentingan penyidikan. Kita harus kembangkan lagi untuk pengembangan kasus ini. Oke. Untuk kelompok yang satu kelompok pengedaran dengan Zul ini memang berapa orang Pak dari hasil pendalaman kepolisian? Untuk ya, jadi sebelumnya ini pengungkapan kasus yang 50 kilo ini ada 4 kelompok. 4 kelompok. Berawal dari kita melakukan penangkapan di salah satu hotel di Jakarta Utara. Dari situ kita mendalami, menggali informasi. Selanjutnya kita juga dapat mengamankan di salah satu apartemen yang ada di Jakarta Utara. Nah, pada saat diamankan ini ada 3 orang, salah satunya adalah inisial Jul, Z. Nah, dari TKP kedua ini kita juga mendapat informasi, selanjutnya kita berangkat ke Palembang dan bekerjasama dengan Polda Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya di sana kita dapatkan sekitar 25 kilo sabu dan 15 kilo sabu juga di tempat yang berbeda. Jadi dari total pengungkapan kasus ini 4 kelompok yang ditangkap kepolisian, ada berapa jumlah tersangka dalam kasus peredaran narkoba ini? Dari 4 ini kami ada mengamankan 9 tersangka dengan total barang bukti 50 kilo sabu dan 45.000 butir ekstasi. 9 tersangka ini semuanya posisinya pengedar atau seperti apa Pak Iqbal? Ya. Jadi dari 4 kelompok ini, jadi ada satu pengendali. Jadi pengendali ini akan memberikan instruksi ke masing-masing kelompok ini bagaimana dia harus bekerja. Tapi sebelum mereka bekerja kita sudah mengetahui, makanya barang itu bisa kita cegah tidak sampai ke masyarakat. Kalau kita lihat di Undang-Undang Anti Narkotika, untuk pengedar ini tidak main-main, ancaman pidananya bisa hukuman mati. Sejauh ini apa pasal yang disangkakan polisi kepada 9 tersangka ini, Pak Iqbal? Ya, jadi Mbak, kalau untuk tersangka ini kita jerat dengan Undang-Undang Narkotika, pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, yang dimana ancaman hukumannya bisa hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Akan tetapi hukuman ini nanti pengadilan yang memutuskan. Ya.
Nanti hakim akan memutuskan nanti bagaimana nanti hasilnya. Selain 50 kg sabu dari total penangkapan dari 4 kelompok ini, apakah masih dilakukan pengembangan penyidikan masih terkait dengan kasus ini, Pak Iqbal? Masih, jadi sementara tim masih ada di lapangan untuk mengembangkan kasus ini. Ada beberapa informasi yang sudah kita himpun, kita dapat. Nanti dari informasi inilah nanti kita akan melangkah lagi untuk mencari siapa atasnya atau siapa nanti aktor yang dibalik ini. Tapi kita sudah mengetahui nanti ini untuk orang-orang tersebut. Jadi bisa dipastikan 4 kelompok pengedar narkoba ini sudah ditangkap, total 9 tersangka, tapi tidak berhenti sampai di sini, masih dilakukan pengembangan penyidikan ya Pak Iqbal? Masih Mbak, sampai dengan saat ini tim masih di lapangan terus melakukan pengembangan. Baik, terima kasih AKBP Iqbal Simatupang, Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Pak Iqbal, selamat sore.